Halo, namaku Santoso. Salam kenal. Aku seorang siswa kelas 5 SD. Seharusnya aku sudah duduk di bangku kelas 1 SMP. Namun, karena kekuranganku dalam mengingat pelajaran begitu sulit, maka dari itu aku susah naik kelas. Aku tidak berteman dengan siapapun. Aku dikucilkan karena aku bodoh. Sedang guruku pun sudah pasrah terhadapku. Suatu hari, anak yang kelas 4 naik ke kelas 5. Tentu mereka semua kenal denganku, si bongsor bodoh. Itulah julukan aku di sekolah. Ada 3 anak yang setiap hari berkata kasar dan membukuliku. Mereka anak kelas 4 SD yang baru saja naik kelas. Yang berambut keriting namanya Budi, yang beralis tebal namanya Hairun, dan yang satunya bernama Adi. Budi anak keluarga kaya di desaku. Ia mempunyai ladang padi berhektar-hektar. Sedangkan mereka berdua berteman dengan Budi karena biaya sekolah mereka dibayarkan oleh orang tua Budi. Maka dari itu, mereka selalu menuruti perintah dari kesombongan dan kelicikan Budi. Beberapa bulan pun berlalu. Kebencian Budi terhadapku semakin menjadi-jadi. Sepulang sekolah, mereka memaksaku untuk masuk ke hutan. Hei orang miskin, jelek, bodoh. Kamu berada di desa ini hanya akan merusak nama desa, tahu? Ya betul itu, makanya pindah aja sana, pindah. Tapi aku nggak punya uang. Makanya jangan jadi orang miskin. Hahaha. Ketika mereka bertiga sedang asik memukul dan menendangku sambil menahan pukulan mereka dengan kedua lenganku, saat itu tanpa sadar aku terus berjalan mundur dan terus mundur. Sampai aku berdiri di pinggir sungai, Budi tiba-tiba mendorong aku sehingga aku kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke dalam sungai. Saat itu Budi hanya bengong terdiam menatapku dengan dingin. Saat Adi dan Hairun hendak mau melompat untuk menyelamatkan aku, tiba-tiba datang aliran sungai yang deras. Aku dengan secepat kilat terbawa arus. Aku teriak sekencang-kencangnya, namun tidak ada satupun yang mendengar. Di saat aku terbawa arus, kepalaku terbentur batu. Penglihatanku mulai kabur. Aku merasakan sakit kepala yang begitu kuat. Kurasakan manis darah mengalir keluar dari mulutku. Di saat detik-detik sisa nafasku, aku merasa aliran sungai sudah berhenti. Namun aku tidak tahu aku sudah bermuara di mana. Sampai akhirnya aku memejamkan mata, lalu meninggal dunia. Yang kuingat terakhir saat itu langit sore yang indah. Setelah berminggu-minggu tidak pernah ditemukan, badanku pun mulai hancur dan berubah menjadi tengkorak, lalu tenggelam di dasar sungai sekarang. Begitulah kisahku. Mereka beranjak dewasa, lalu menikah. Polisi pun menutup kasus ini karena tidak ada bukti dan saksi. Ibuku yang hanya tinggal seorang diri selalu memikirkan perkataanku yang dulu. Demikianlah kisahku. Aku dibunuh oleh teman kelasku. Mereka menyimpan rahasia itu selama hidupnya. Walau ibuku mempunyai firasat karena aku dibully, tapi karena aku keluarga miskin, jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Ibu tidak bisa berhenti memikirkanku hingga akhirnya meninggal dunia. Inilah akhir kisah tragis hidupku. Aku hidup tanpa raga. Aku bernafas tanpa jiwa. Aku hidup di